Udah kan, udah nggak ada yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kota Solo tempat asal batik Sidomukti. Warna coklat sangat serasi. Selamat pagi Ibu Retno yang saya hormati. Izinkan kelompok saya memulai presentasi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Salsa Andara dengan NPM terakhir 025 dan rekan-rekan saya Marsa Alivia dengan NPM 028 dan Helisa 006, Muhammad Irfan dengan NPM terakhir 03 dan Syifa Atika NPM terakhir 122 dan Ronovan 028. Di sini kami akan membahas tentang PT Indika Energi, yaitu profil dan kinerja keuangan tahun 2018 hingga 2022 dan penerapan PSAK 15 pada PT Indika Energi pada tahun 2018 sampai 2022. Baik, langsung saja profil dan kinerja keuangan akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Siva Atika. Dipersilakan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang profil singkat perusahaan. PT Indika Energi Tbk atau INDI bergerak di bidang konstruksi, pertambangan, transportasi, dan jasa. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2004. PT Indika Energi Tbk adalah perusahaan energi terintegrasi. Ini menyediakan layanan seperti sumber daya energi, layanan energi, dan infrastruktur energi. Bisnis sumber daya energi perusahaan berfokus pada eksplorasi, produksi, dan pengolahan batu bara. Bisnis jasa energinya menyediakan serangkaian layanan rekayasa, pengadaan, dan konstruksi atau EPC. Operasi dan pemeliharaan ONM, manajemen proyek, dan logistik yang komprehensif untuk sektor pertambangan batu bara, minyak dan gas, petrokimia, dan pembangkit listrik. Bisnis infrastruktur energinya menyediakan layanan transportasi pertambangan dan logistik serta berfokus pada pembangkit listrik. Ia mengekspor batu bara ke beberapa negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang overview kinerja keuangan. Pertama-tama kita lihat dari jumlah aset lancar atau liabilitas lancarnya, yaitu mengalami penurunan selama 5 tahun ke belakang. Pada tahun 2018 sebesar 2,2, tetapi dalam jangka waktu 5 tahun dapat berkurang sebesar 0,5 menjadi 1,7 pada tahun 2022. Kedua, jumlah liabilitas atau jumlah ekuitasnya mengalami kenaikan dari tahun 2018 sampai 2021, tetapi pada tahun 2022 mengalami penurunan yang tadinya pada tahun 2021 sebesar 3,2 menjadi 1,7 pada tahun 2022. Ketiga, jumlah liabilitas atau aset. Dapat dilihat bahwa sama saja seperti yang sebelumnya, yaitu mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai 2021, tetapi pada tahun 2022 malah mengalami penurunan. Selanjutnya, uraian mengenai pendapatan. Pendapatan PT Indika Energi Tbk mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai 2020, tetapi terjadi peningkatan yang cukup pesat untuk tahun 2021 sampai 2022. Yang tadinya tahun 2018 sebesar 2.952 juta US dollar menjadi pada tahun 2022 menjadi 4.334 juta US dollar. Selanjutnya laba kotor. Dapat dilihat dari data bahwa laba kotornya terus mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2018 sebesar 641 juta US dollar dan pada tahun 2022 sebesar 1.450 juta US dollar. Terakhir yaitu laba usahanya. Pada tahun 2018 sebesar 508 juta US dollar
dan terjadi kenaikan pada tahun 2022 menjadi 1.210.000.000 US dollar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang PSAK 15. PSAK 15 ini membahas mengenai investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi investasi pada entitas asosiasi dan mengatur penerapan metode ekuitas pada akuntansi investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Pernyataan ini diterapkan oleh seluruh entitas yang merupakan investor dengan pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas entity. Penjelasan maksud daripada entitas asosiasi di mana adalah suatu entitas investor memiliki pengaruh signifikan. Investor dikatakan memiliki pengaruh ketika memiliki secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya entitas anak 20% atau lebih hak suara entity. Maka entitas atau investor dianggap memiliki pengaruh signifikan, kecuali dapat dibuktikan dengan jelas bahwa entitas atau investor tidak memiliki pengaruh signifikan, begitupun sebaliknya. Selanjutnya penerapan PSAK 15 pada PT Indika Energi Tbk. Secara keseluruhan, PT Indika Energi sudah menerapkan PSAK 15 dalam pencatatan laporan keuangan perusahaan baik tahun 2018 hingga tahun 2022. Entitas asosiasi pada PT Indika Energi Tbk adalah suatu entitas yang mana grup mempunyai pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investi tetapi tidak mengendalikan atas kebijakan tersebut. Ventura bersama pada PT Indika Tbk adalah pengaturan bersama di mana para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset bersih pengaturan bersama. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan yang hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan. Dengan metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama diakui dalam laporan posisi keuangan sebesar biaya perolehan yang selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan atas laba rugi dan hasilnya komprehensif lain dari entitas asosiasi yang terjadi setelah perolehan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pembagian investasi pada entitas asosiasi tahun 2018 dan 19. Yang pertama ada PT Cirebon Electric Power, CEP. Kegiatannya yaitu pembangkit listrik tenaga uap dan presentasi kepemilikannya sebesar 20% pada tahun 2018 dan 2019. Jumlah yang tercatatnya 2018 70.778.351 dan pada tahun 2019 77.617.964. Selanjutnya PT Seabridge Shipping SBS, aktivitasnya pengangkutan barang domestik. Presentasi kepemilikannya sebesar 46% pada tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2018 jumlah yang tercatat 31.227.543 dan tahun 2019 32.448.724. PT Kotrans Asia CTA dengan kegiatan jasa pengangkutan dan pengiriman batu bara. Presentasinya memiliki sebesar 45% pada tahun 2018 dan 2019 dengan jumlah yang tercatat pada tahun 2018 7.756.978 dan pada tahun 2019 7.641.031. PT Cirebon Power Service CPS dengan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas dan alat-alat listrik dengan presentasi sebesar 20% dan jumlah yang tercatat
Untuk jumlah totalnya secara keseluruhan dari perusahaan pada tahun 2018 sebesar 119.140.174 dan tahun 2019 118.121.775. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu pembagian investasi pada entitas asosiasi tahun 2020 ada nama entitas asosiasi PT Cirebon Electric Power dengan aktivitas utama pembangkit listrik tenaga uap dengan presentasi kepemilikan saham 20% di 2019, lalu di 2020 masih dengan 20%, dengan jumlah tercatat di 2019 sebesar 77.617.964. Lalu di 2020 sebesar 78.487.023. Lalu ada PT Seabridge Shipping dengan aktivitas utama pengangkutan barang domestik dengan kepemilikan saham di 2019 sebesar 46% dan 31 Desember 2020 sebesar 46%. Dengan jumlah tercatat sebesar 31.176.690. Lalu ada Nusantara Resorts dengan aktivitas utama eksplorasi pertambangan dan mineral dengan kepemilikan suara di 2019 belum ada, lalu dia mempunyai 27,75% kepemilikan suara di 2020. Lalu ada PT Masmindo Dwi Area dengan aktivitas utama pertambangan emas dengan aktivitas kepemilikan sebesar 25% di 2020. Lalu ada PT Kontrans Asia dengan jasa pengangkutan dan pengiriman batu bara dengan presentasi kepemilikan 45% di 2019, lalu di 2020 masih dengan 45% suara kepemilikan. Lalu ada PT Cirebon Power Service dengan aktivitas utama pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas dan alat-alat listrik dengan kepemilikan suara 20%, lalu di 2020 20%. Lalu ada PT Sumber Multi Energi Penajam dengan aktivitas utama perdagangan besar, pengadaan energi dan konstruksi dengan kepemilikan suara 49% di 2020. Lalu ada PT Cirebon Energi Prasarana dengan pembangkit aktivitas utama pembangkit listrik tenaga uap dengan kepemilikan 6,25% di 2019 dan 6,25% di 2020. Lalu ada PT Intan Resorts Indonesia dengan aktivitas utama perdagangan batubara dan konsultasi pertambangan dengan kepemilikan 43% di 2019 lalu 43,3% di 2020. Jadi jumlah tercatat di 2019 sebesar 118.021.775 dan di 2020 159.882. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pembagian investasi pada entitas asosiasi tahun 2021 dan 2022. Dengan nama entitas asosiasi utama yaitu PT Cirebon Energi Prasarana, aktivitas utamanya yaitu pembangkit listrik tenaga uap di Cirebon dengan presentasi kepemilikan hak suara yang dimiliki dan perusahaan dan entitas anak sebesar 6,25%. Kedua ada PT Cirebon Electric Power dengan aktivitas utamanya pembangkit listrik tenaga uap dengan persentase kepemilikan dan hak suara yang dimiliki perusahaan dan entitas anak sebesar 20%. Selanjutnya itu PT Seabridge Shipping dengan aktivitas utamanya pengangkut barang domestik di Jakarta dengan persentase kepemilikan dan hak suara yang dimiliki perusahaan dan entitas anak sebesar 46%. Selanjutnya ada PT Kontras Asia tadi sampai PTA dengan persentase sebesar 45%. Selanjutnya itu PT Mitra Samudra Indonesia
dengan aktivitas utama perdagangan besar dan ecaran informasi dan komunikasi serta aktivitas profesional ini dan teknis sebesar 30,1%. Selanjutnya PT Narada Sahara Kencana dengan aktivitas utamanya layanan digital dan periklanan sebesar 22,5% pada 2022. Kemudian PT Cirebon Power Service aktivitas utama pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas alat listrik sebesar 20%. Selanjutnya ada PT Pelabuhan Takim dan Internasional, aktivitas utama pengarutan dan perdagangan, persentase kepemilikan dan hak suara yang dimiliki perusahaan dan entitas anak sebesar 9%. Selanjutnya PT Sumber Multi Energi Panajam, dengan aktivitas utamanya perdagangan besar, pengadaan energi dan konstruksi sebesar 49%. Selanjutnya ada PT Intan Research Indonesia dengan aktivitas utamanya perdagangan batubara dan konsultasi perkembangan dengan persentase kepemilikan dan hak suara yang dimiliki perusahaan dan entitas anak sebesar 43,3%, dan total jumlah tercatat pada tahun 2021 sebesar $138.198.372, dan pada tahun 2022 sebesar $241.629.064. Selanjutnya akan dilanjutkan pengalaman saya. Baik, selanjutnya analisis PSAK 15 pada PT Indika Energi. Terlihat pada pembagian investasi pada entitas asosiasi yang dilakukan oleh PT Indika Energi pada tahun 2018 hingga 2022, banyak entitas anak yang memiliki kepemilikan lebih dari 20%. Artinya bahwa entitas atau investor memiliki pengaruh signifikan pada invest, maka metode yang digunakan dalam pencatatan akuntansinya adalah metode ekuitas, di mana investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan pasca perolehan dalam bagian investor atas aset neto invest. Pengaruh signifikan yang dimaksud adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional invest, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Rekonsiliasi ringkasan informasi keuangan terhadap nilai tercatat investasi pada entitas asosiasi diukur menggunakan metode ekuitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasi. Cukup. Terima kasih untuk teman-teman. Sekian dari kelompok saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.